tentang hubungan internasional dan mudah-mudahan nanti untuk acara selanjutnya kan pas namanya ya. Oke. Bingung sih nanti. Keren ya kak. Beberapa pilihan yang menilai seharusnya Mbak Tia, gimana kesan-kesannya acara tadi kan? Untuk acara tadi gimana kesannya? Senang Senang ya? bisa dengar gagasan-gagasan tentang hubungan internasional dan mudah-mudahan nanti untuk acara selanjutnya kan pas namanya ya. Oke. Bingung sih nanti. Keren ya kak. Makasih ya kak. We want to do, tapi juga what we have done. Ketika di Jakarta kami aktif di dalam internasional sampai akhirnya C40, Association of Top 40 in the 40 kota terbesar di dunia, menempatkan wali kota London sebagai chairman, gubernur Tokyo sebagai wakil chairman, dan gubernur DKI Jakarta sebagai wakil chairman of leadership in the C40. Dan itu tanpa disadari Pak, kejadian itu sebelum pandemi. Dan ketika pandemi, it's the city network yang berbagi pengalaman pengendalian menghadapi pandemi. Dan itu pengalaman hebat dengan ada jejaring yang luar biasa. Wali kota sedunia itu kumpul tiap pada masa awal krisis seminggu sekali, sesudah mulai mundur 2 minggu sekali, Zoom berbagi pengalaman. Mendengarkan wali kota Milan bercerita sambil menangis apa yang dihadapi, tentang wali kota Teheran, wali kota Seoul. Lalu setelah itu Zoom selesai, saya kembali ke audiens Indonesia dan semuanya bilang don't worry, everything will be okay. Jadi kayak berhadapan dengan dua sfer yang berbeda. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, begitu Jakarta ikut di dalam gelanggang dunia, jajaran DKI terlibat, warga DKI terlibat, ini ada ilustrasi kegiatannya, di mana yang disebut sebagai MOU antara Jakarta dengan banyak kota-kota lain is no longer sleeping MOU, tapi menjadi active MOU, bukan MOU yang ditandatangani diam, tapi menjadi engagement. Dan itu mengubah. Di sini ada Singapura mungkin. Kami bagus sekali kalau lihat trotoar di sini, lihat pengolahan air di sini. Dari mana belajarnya? Tim kita dikirim semuanya ke Singapura. Dan Singapura menyambut, kemudian ngajarin. Dan tim Singapura datang ke sini ngajarin Hongkong yang sama. Apa yang terjadi? Dari kerjasama seperti itu, mendadak mindset orang-orang yang berada dalam birokrasi juga mengalami transformasi. Jadi kami melihat Pak, kalau mindset ini diubah, maka yang terjadi bukan hanya policy yang bergeser, tapi juga attitude dari yang berada di birokrasi itu mengalami transformasi. Nah ini dari situ semua, kemudian kami lihat ke depan, apa yang kita kerjakan, kita ingin mendaya gunakan seluruh potensi dalam negeri, dan kita ingin meningkatkan daya tawar kita di dunia internasional. Itu arah yang kita ingin lakukan. Dan ada beberapa item, saya akan lewat saja, mungkin Mas Edi kenal waktu. Jadi pertama tentang hard power yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah soft power. Hard power kita bicara tentang pertahanan adaptif dalam artian pertahanan yang mengikuti postur tantangan, mengikuti kondisi-kondisi tantangan yang ada di depan kita. Kemudian kita juga berbicara tentang kemajuan ekonomi berkeadilan, lingkungan ini dua-duanya. Lalu kita ingin brand of Indonesia itu betul-betul muncul. Kenapa kami tonjolkan brand of Indonesia bukan made in Indonesia? Nike juga made in Indonesia, Pak. Banyak sekali produk-produk itu made in Indonesia, tapi they are not brand of
Indonesia. Nah, kami ingin justru Indonesia Musuna. Apa pelajaran penting ketika bicara tentang Indonesia berada di luar? Kita belajar Korea. Korea negara melakukan investasi besar-besaran di bidang yang sekarang disebut sebagai soft power, dari mulai musik, film, tari, seluruh yang terkait dengan seni, termasuk film, itu investasi oleh negara besar-besaran, sehingga private sector kemudian pick up. Baru 2 dekade kemudian dunia menyaksikan hasilnya. Kalau kita membiarkan itu hanya private sector saja yang mengerjakan, ya tidak, karena membutuhkan investasi yang sangat besar sekali. Kami pernah mencoba, Pak, ketika bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya waktu itu cek kenapa film-film itu, film dunia, kalau syuting tropis pakainya Thailand, kenapa tidak pakai Indonesia? 1, kita tidak punya studio alat yang besar. 2, kita tidak punya alat-alat untuk melakukan mixing, alat-alat untuk melakukan editing film-film yang kelas dunia. Dan investasi di situ mahal sekali. Tidak ada swasta yang mengerjakan. Itu harus dikerjakan oleh negara. Tapi begitu negara dikerjakan, apa yang terjadi? Pelaku-pelaku perfilman dunia berdatangan, muncul pelaku film lokal, terjadi transfer of experience, transfer of knowledge, dalam waktu beberapa tahun picking up. Dan begitu mulai picking up, mereka akan menghasilkan karya-karya yang tidak kalah dari dunia. Dan ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita berbicara tentang kekuatan brand Indonesia dan diplomasi proaktif, maka kita harus melakukan investasi yang agak serius di sini. Bapak sekalian, kami juga memandang Masih ekonomi yang begitu tidak akan terlalu jauh juga tujuannya